Film dimulai pada 45.000 tahun lalu di zaman batu Paleolitikum. Terlihat satu kelompok berisikan 6 orang tengah menghangatkan badan dengan api unggun. Adem yang merupakan ketua kelompok berhasil membawa yang lain migrasi ke sebuah pulau tak berpenghuni. Tapi siapa sangka pulau tersebut sangatlah tandus. Bahkan Odal yang merupakan tetua suku beranggapan pulau ini merupakan pulau terkutuk. Hal itulah yang diceritakan Odal kepada Heron anak Adem. Odal mendeskripsikan kelompoknya terdiri dari si pahlawan yaitu Adem, ahli warisnya yaitu Heron, rekannya bernama Ger, adiknya Adem yang bernama Ave, penasihat pemberani yaitu Odal sendiri, dan si nyasar yaitu Beyah yang bertemu dengan mereka saat ia terpisah dengan kelompoknya. Paginya, Ger memberitahu Beyah bahwa mulai saat ini ia adalah anggota kelompok mereka, bukan lagi si nyasar. Tujuan mereka pergi ke kaki bukit di mana di sana terdapat beberapa gua yang bisa mereka jadikan tempat tinggal. Tapi hal itu membutuhkan waktu 3 hari karena jarak yang mereka harus tempuh sangatlah jauh. Di hari pertama, semua masih terasa aman, tak ada yang mengganjal dengan pulau tersebut. Di hari berikutnya, Adem dan Ger memutuskan untuk berburu. Tak sengaja Ger melihat darah segar yang tercacar di bebatuan. Rupanya bersumber dari bangkai gajah purba yaitu mamut. Dengan insting berburunya, Adem menduga mamut ini dijatuhkan dari atas. Lebih anehnya, tak ada yang tersisa dari tubuh mamut. Adem meyakini ada hewan yang memangsa mamut ini dengan ganasnya. Dan hal ini jangan sampai yang lain mengetahuinya. We had to run. Odal mengatakan bahwa kelompok mereka terlalu lemah dengan keadaan seperti ini. Adem menyuruh Odal tak banyak omong. Keberadaannya di sini sama sekali tak memberi pengaruh pada Adem. Hari berganti malam. Sekalipun api unggun telah dibuat, suasana mencekam makin menyelimuti mereka. Adem sama sekali tak tidur demi menjaga kelompoknya. Sementara Beyah mencoba mempersenjatai diri dengan sebuah batu. Di pagi hari yang masih berkabut, Adem tiba-tiba kehilangan jejak putranya. Kabut yang pekat membuat jarak pandang terganggu. Namun itu semua hanya candaan Heron yang ingin bermain. Saat semuanya beristirahat, Ger dan Adem kembali berburu. Mereka melihat ada hutan di depan mereka. Adem tak ingin mengambil resiko membawa kelompoknya menyusuri hutan. Ia akan membuat jalan memutar. Tanpa disadari, dari balik hutan ada sesuatu yang mengamati mereka. Saat malam tiba, Avi yang tengah hamil merasakan kesakitan karena kelaparan. Sementara Beyah sedikit menjauh untuk boker. Rupanya Adem dari belakang mengikutinya. Ia menyuruh Beyah tak terlalu jauh dari api unggun. Tiba-tiba saat semua sedang sibuk, terdengar auman suara mengerikan seperti monster. Semua segera diposisi waspadanya. Kondisi malam yang pekat membuat mereka tak mengetahui bayangan apa yang sedang mengitari mereka. Hingga tiba-tiba Heron ditarik dari kegelapan dan hilang tak bersuara. Adem yang mencoba mengejar pun dicegah oleh Ger. Kelompok mereka tak boleh berpencar. Jika kekuatan lemah, yang lain akan menjadi korban selanjutnya. Untuk itu Ger meminta Adem untuk bersabar sampai pagi datang. Semalaman Adem menahan amarahnya untuk tidak tidur. Pencarian pun segera dilakukan dengan cepat. Petunjuk pertama mantel milik Heron. Melihat tak ada darah sama sekali, Adem menduga Heron masih selamat. Hingga sampailah mereka di sebuah hutan kemarin. Awalnya Ger memperingatkan Adem agar tak memasukinya. Karena jika memasukinya sulit bagi mereka untuk bisa keluar. Namun demi menemukan sang buah hatinya, Adem menomorduakan nyawanya. Mereka berempat terus berlari mengikuti Adem yang terus mencari petunjuk keberadaan anaknya. Hingga sampailah mereka di sebuah tempat yang penuh dengan tulang belulang.
Bau darah yang masih segar terasa jelas. Namun sesaat Adem merasakan hawa keberadaan sosok makhluk yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Dengan kondisi malam semakin tiba, Adem menyuruh Afi segera membuat api unggun. Mereka harus bergegas sebelum makhluk misterius itu menerkam dari kegelapan malam. Hingga saat api sudah menyala, suara makhluk itu terdengar jelas di sekitar mereka. Adem mencoba memancing makhluk itu dengan lesatan tombak. Mendengar ada respon tanpa ketakutan, Adem langsung mengejar ke sumber suara. Berbekal tombak, Adem selalu merespon setiap suara yang terdengar olehnya. Saat makhluk itu terasa sudah sangat dekat dengannya, keberanian Adem justru malah berkurang. Dan dari belakang, tiba-tiba makhluk itu menyambar Adem. Dari kejauhan mereka berempat mendengar teriakan minta tolong Adem. Bahkan nama Ger terus disebutnya. Ger akhirnya memberanikan diri menyusul dan dia pun melihat hal yang mengenaskan. Adem mengalami luka yang sangat fatal. Rahang bagian bawahnya disobek dan bagian perutnya dikeluarkan semua. Hal itu sontak membuat semua shock atas apa yang makhluk misterius itu lakukan kepada Adem. Afi dan Odal menyuruh Ger untuk segera menyudahi kesakitan Adem. Tapi Ger sama sekali tak memiliki keberanian. Di luar dugaan, Piyah maju dan langsung menusukkan batu ke jantung Adem. Setelah kejadian mencekam itu, tiba-tiba Afi terjatuh dan mengalami kejang-kejang. Odal mengatakan bahwa Afi harus segera diberi makan agar ia tetap hidup. Piyah menawarkan agar mereka mengambil daging Adem untuk makan. Awalnya hal itu ditentang oleh Ger karena mereka bukan suku kanibal. Namun tanpa basa-basi, Piyah langsung maju dan mengambil beberapa daging milik Adem. Segera bau daging bakar pun semerbak menemani makan malam mereka. Ger tak menyangka, di balik sikap diam Piyah, rupanya ia mempunyai keberanian di atas dirinya. Setelah meninggalnya Adem, otomatis Ger kini menjadi ujung tombak kelompok. Odal berinisiatif memberikan tumbal untuk monster itu. Tapi Ger justru terobsesi untuk memburu monster tersebut. Paginya, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan jasad Adem begitu saja. Ger pelan-pelan mencoba membaca tanda alam agar mereka bisa keluar dari hutan tersebut. Namun setelah berputar-putar cukup lama, mereka malah kembali ke titik awal jasad Adem berada. Dirasa Ger tak becus, Odal mengambil alih kendali. Ia akan menggunakan caranya sendiri, yaitu dengan mengorbankan Piyah. Ger yang mencoba menghalangi malah terjatuh dan pingsan. Odal mulai memanggil monster itu untuk memakan Piyah. Saat panggilan itu direspon oleh si monster, Piyah memanfaatkan situasi itu untuk kabur. Gantian Afi dan Odal yang kini harus waspada serangan makhluk ganas tersebut. Namun tanpa diduga, Odal justru menusuk Afi hingga ia tak berdaya. Sikap Odal itu membuat Afi membalikkan keadaan dengan menyerang Odal hingga ia tak bisa berdiri. Tak terasa malam pun tiba. Ger akhirnya tersadar dan segera bersembunyi di tempat yang lebih aman. Sementara Piyah terlihat mendekati Odal yang mengerang kesakitan. Tapi ia bukan untuk menolong. Piyah hanya memastikan Odal masih hidup untuk menjadi umpan makhluk misterius itu. Paginya, setelah bangun, Ger segera menuju ke tempat penjagalan. Namun ia segera dihadang oleh Piyah. Dari kejauhan terlihat makhluk itu tengah mendekati Odal. Karena saking terkejutnya, Odal terkena serangan jantung hingga ia pun meninggal. Piyah kemudian berinisiatif memancing makhluk itu dengan umpan Ger. Saat sudah dekat, Piyah yang menyelinap dari arah lain segera menyergap makhluk itu.
Alangkah terkejutnya mereka berdua saat tahu bahwa itu bukanlah monster, melainkan manusia sama seperti mereka. Melihat kondisinya terpojok, manusia itu segera pergi keluar hutan. Pia mengajak Ger mengejar agar ia bisa ikut keluar dari hutan tersebut. Dan benar saja, manusia itu berhasil menuntun mereka berdua keluar. Tapi Ger menghentikan langkahnya karena masih syok bahwa yang mengincar mereka selama ini adalah manusia juga. Tapi Pia menganggap mereka tetaplah monster, karena dengan sadisnya membunuh Adem. Pia menduga manusia kuat itu punya tempat tinggal, dan mereka berdua harus merebut tempat itu untuk bertahan hidup. Akhirnya mereka pergi ke pegunungan dan menemukan beberapa gua. Terpaksa keduanya harus memancar untuk mengurangi pergerakan manusia kuat tersebut. Hingga Pia menemukan sebuah lorong kecil tempat manusia itu berada. Dan benar saja, dari kegelapan itu Pia tiba-tiba diserang manusia kuat tersebut. Tangan Pia secara cepat dibenturkan batu hingga patah. Dalam keadaan terdesak itu, Pia langsung menusukkan batu tepat di lehernya. Segera ia mengakhirinya dengan menancapkan tombak agar manusia kuat itu tak menyerangnya lagi. Ger yang mendengar suara Pia tadi segera mencari sumber suara. Dalam cahaya api, ia melihat seseorang tengah tertidur di dalam mantel. Sementara Ger tanpa basa-basi segera mengakhiri nyawa manusia kuat yang dikalahkan Pia tadi. Dan ternyata Hiranlah yang berada di balik mantel tersebut. Rupanya manusia kuat itu adalah suami istri. Saat Pia mencoba mengusirnya dengan api, tiba-tiba Ger datang dan terkejut melihat Hiran masih hidup. Tanpa diduga, wanita kuat itu malah memukul Ger hingga mati. Pia dan Hiran memanfaatkan situasi itu untuk kabur lewat atas. Namun siapa sangka manusia kuat itu juga ingin keluar. Melihat Hiran membantu wanita itu, Pia mendekat dan langsung membunuh wanita itu dengan batu. Dalam amarahnya, Hiran diberitahu Pia anggota kelompoknya mereka semua sudah mati. Dan yang membunuh ayah Hiran adalah dua manusia kuat tersebut. Bahkan dengan sangat sadis. Setelahnya, Hiran memberitahu Pia bahwa jasad Ave dibawa kemari untuk penghormatan atasnya dan juga bayinya. Di akhir cerita, Pia menguburkan mereka semua dengan tumpukan batu. Kini, keduanya harus bertahan hidup sendirian. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton dan selamat bertemu di alur film selanjutnya. Bye-bye.